Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ana mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Afan ya kalau selama kita belajar ini atau selama kita berkomunikasi ada kesalahan dari anak pribadi, dari Sada, dari Naura ya. Kan kalau misalnya sudah ada kesalahan kepada Mbak Sekar, kepada Mbak Asyifa dan semuanya, sudah mohon maaf ya. Insya Allah jika Mbak Sifa, Mbak Sekar, dan semuanya kalau misalnya ada kesalahan sudah Anda maafkan gitu ya. Nah, nah kita baru ketemu lagi ya ini setelah kemarin libur Lebaran. Alhamdulillah. Nah, ya, apakah ada yang mau disampaikan, Mbak Syifa, Mbak Sekar? Insya Allah tidak ada Ustazah. Ah, baik. Ya, Alhamdulillah kalau misalnya nggak ada yang mau disampaikan ya. Ya, coba sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, saya kepingin tanya, kalau misalnya Antuna lebih nyaman pelajarannya secara on cam, pakai maksudnya on kamera atau tidak usah kamera, maksudnya off cam gitu. Coba sudah mau tanya ke Mbak Sekar sama Mbak Asyifa lebih suka yang mana? Ini kalau misalnya lebih suka on cam, sudah juga ikut on cam. Coba mau tanya, gimana Mbak Asyifa, Mbak Sekar? Lebih suka pelajarannya on cam atau off cam? Soalnya kalau misalnya on cam mungkin lebih bisa fokus ya, karena sudah bisa tahu kalian lagi ngapain gitu. Kalau misalnya off cam mungkin jadi fleksibel gitu. Gimana? Mau on cam atau mau on cam atau off cam Mbak Asyifa, Mbak Sekar? Gimana Mbak? Ayo, sudah tunggu ya. Kalau misalnya nggak bisa bicara, bisa di chat. Biar kedepannya lebih enak ya pelajaran kita, karena kan ini masih banyak ya kelasnya. Oh iya, Mbak Siva ikut yang lain. Baik, mungkin yang lainnya belum menjawab ya. Iya, ya udah. Mungkin pelajaran hari ini kita off kamera dulu ya. Untuk pelajaran selanjutnya akan saya sudah tanyakan lagi mau on cam atau off cam gitu ya. Ya. Oh iya, sedikit informasi. Untuk pelajaran hari ini kita gabung sama besok. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas bab 12. Alhamdulillah kita sudah sampai pertemuan ke-23 ya. Nah, untuk pertemuan 24 yang seharusnya kita laksanakan di hari Ahad besok, kita gabung hari ini ya, karena qadarullah besok hari Ahad anak ada acara, jadi kalau misalnya nyari waktunya sama Antuna takutnya nggak bisa, jadinya kita gabung sama hari Sabtu hari ini, gitu ya. Jadi hari Sabtu ini kita pelajaran sampai jam setengah 4. Mungkin bisa kurang kalau misalnya materi hari ini sudah selesai, gitu ya.
Mbak Asyifa, Mbak Sekar, Ana mohon izin ya untuk pelajaran hari ini kita sampai jam setengah 4 atau kurang. Jadi tergantung waktunya gitu. Jadi besok hari Ahad kita libur. Gitu ya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita bisa tetap hari Sabtu dan Ahad pada pukul 14.00. Tuh. Terus sudah kepingin bikin ulang lagi. Kalau misalnya Antuna tidak hadir pada kelas hari ini, atau kelas-kelas selanjutnya, intinya kalau misalnya Antuna tidak hadir, mohon untuk konfirmasi Afan di grup ya, atau di admin, Afan, Sada, anak izin nggak masuk kelas hari ini gitu. Nah nanti untuk yang tidak masuk, Ustazah minta tolong sekali untuk menyimak kembali record dari Zoom yang sudah direcord sama admin gitu ya. Biar apa? Biar nggak ketinggalan pelajarannya gitu. Nah, karena kita sudah masuk pada pelajaran pada pertemuan ke-24, artinya kita sudah 8 kali pertemuan ya. Itu seperti biasanya kita akan melaksanakan kuis. Kuis di sini sebagai evaluasi untuk Antuna. Sudah sampai mana pemahamannya? Apakah selama kelas ini yang mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi Ana minta tolong sekali untuk serius dalam mengerjakan kuisnya. Antuna bisa belajar terlebih dahulu. Belajar dari mana? Belajar dari record. Belajar dari PDF yang sudah Ana berikan. Seperti itu. Atau eh, jadi selama pelajaran ini Antuna catat ya. Jadi kalau misalnya itu lebih memudahkan lagi. Kalau misalnya Antuna catat itu lebih memudahkan lagi ketika kita murojaah kembali pelajaran yang sudah pernah kita pelajari gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya biasanya di pelajaran ini tuh Ana sudah ngasih tahu ya. Ini biasanya masuk ke soal, biasanya masuk ke soal gitu kan. Ya. Nah, hari ini, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita mulai dulu dengan baca doa ya. Karena tadi Ana belum baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, ya. Semoga apa yang kita pelajari dari hari ini diberkahi oleh Allah. Nah, ya. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, mungkin lagi alhamdulillah kita bisa berkumpul ya pada hari ini dan melanjutkan pelajaran kita pada Madin atau Madrasah Diniyah. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 12 ya. Ke bab 12 yang insya Allah hari ini kita akan pelajari tentang yang pertama adalah tiarah, yang kedua adalah tanjim, dan yang terakhir adalah istiqa bil anwa. Mungkin kata-kata ini masih awam atau belum pernah didengar oleh Antuna ya, oleh Mbak Sekar, oleh Mbak Syifa. Mungkin kata-kata ini, tiarah, tanjim, istiqa bil anwa, mungkin belum pernah didengar kayak gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari ketiganya, dan insya Allah juga hari ini kita akan uh, memurojaah 3 bab sebelum ini. Karena apa? Karena besok hari Ahad kita akan melaksanakan kuis ya. Itu. Nah, ya. Oh ya, sebelumnya Ana mau kasih tahu dulu hari ini kita akan uh, ngapain sih? Kita mau belajar apa aja sih gitu ya? Ya, setelah kemarin kita pada pertemuan, sebentar. Nah, kita terakhir itu adalah pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 itu apa? Pertemuan ke-19. Ya, pertemuan ke-19 dan pertemuan 20 itu kita sudah membahas bab 10 ya. Ini bab 10. Selain yang bab 10 ini isinya adalah tawasul, menyembelih untuk selain Allah,
bernada untuk selain Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada selain Allah Ta'ala, itu untuk pertemuan ke-19 dan 20 atau bab 10 ya. Selanjutnya pada pertemuan 21 dan pertemuan 22 kita sudah membahas bab 11 yaitu tentang syafaat, ziarah kubur, sihir, dukun, dan peramal. Nah, pada bab ini, pada pertemuan kali ini, tadi Ana bilang 19 ya. Kuis terakhir itu kan pertemuan 16, berarti kita sudah dari pertemuan 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Ya, pertemuan 17 kemarin dan pertemuan 18 kita sudah membahas ke bab 9 yaitu tentang ruqyah, tamimah, tabarruk dan sebab. Nah, di pertemuan 22 dan pertemuan 23 kita sudah membahas bab ke-9 yaitu tentang sihir, dukun, peramal dan tiarah, dan yang terakhir sihir dan peramal dan terakhir pada bab 23 dan 24 atau yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 12 itu akan membahas tentang tiarah, tanjim, istiqabil awan, dan insya Allah besok hari Ahad kita akan membahas kuis pertemuan 16 dan 2 sampai 24. Jadi soal-soal besok kuis itu akan tentang insya Allah besok kuis itu tentang bab 9, 10, 11, dan 12 gitu ya. Jadi antunnya pelajari dari pertemuan ke-16 sampai pertemuan ke-24 atau tadi bab 9, 10, 11, dan 12. Jadi 4 bab gitu ya. Nah, baik pertemuan. Jadi yang pertama kita akan fokus membahas ke pertemuan hari ini ya. Pada bab ke-12 yaitu mempelajari tentang tiarah, tanjim, dan istiqabil anwa. Nah, bismillah. Sebentar ya. Sebentar. Ya, baik. Ya, pertama kita akan mempelajari tentang tiarah, tentang tiaroh. Mungkin ada salah satu dari kita yang baru mendengar apa sih tiaroh itu? Tiaroh itu apa sih gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan masuk ke dalam tarif atau definisi tiaroh. Tarif definisi tiaroh. Tiaroh secara bahasa diambil dari kata tatayur. Tiaroh secara bahasa itu dari kata tatayur yang artinya merasa optimis atau pesimis terhadap sesuatu. Adapun secara istilah, ya, ini ganti warna aja biar lebih enak bacanya. Adapun tiaroh secara istilah, ya, dari tiaroh atau tadi tatayur itu artinya adalah merasa sial karena sesuatu yang dilihatnya atau sesuatu yang didengarnya atau sesuatu yang diketahuinya. Itu. Sudah ulangi ya. Jadi, tiaro secara bahasa itu diambil dari kata tatayur yang artinya merasa optimis atau pesimis terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, tiaro atau tatayur itu adalah merasa sial karena sesuatu yang dilihatnya atau sesuatu yang didengarnya atau sesuatu yang diketahuinya. Jadi kita itu seseorang tersebut itu tuh merasa sial dengan sesuatu yang dia lihat, dengan sesuatu yang dia dengar dan sesuatu yang dia ketahui. Jadi kayak dia tuh merasa sial. Sial karena aku melihat ini,
sial dengan sesuatu yang dia dengar, sial dengan sesuatu yang diketahui. Jadi itu merasa sial tersebut itu merupakan definisi atau ta'rif secara istilah dari tiaro. Ya, jelas ya. Nah, kita masuk hukum tatayur, hukum tiaro. Tiaro dapat menafikan tauhid, ya. Tiaro dapat menafikan tauhid. Hal ini dipandang dari dua sisi. Yang pertama, orang yang bertatayur memutuskan takwalnya kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah. Jadi, tiaroh itu bisa menafikan tauhid ketika apa? Ini dibandang menjadi dua sisi. Yang pertama adalah orang yang bertatayur atau orang yang bertiarah tersebut memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah. Tuh, yang pertama. Yang kedua, sikap tatayur merupakan bentuk bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bahkan hanya sekedar bayangan dan hayalan. Ya. Sikap tatayur merupakan bentuk bergantung kepada sesuatu yang tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada hakikatnya, bahkan hanya sekedar bayangan dan hayalan. Jadi, tatayur ini bisa menafikan tauhid ketika dipandang menjadi dua sisi. Ya, yang pertama tadi bergantung kepada selain Allah atau memutuskan tawakal kepada Allah dan merupakan bentuk bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Jadi sesuatu tersebut itu tidak ada hayalan kayak gitu ya. Nah, bahkan hanya sekedar bayangan atau hayalan saja. Jadi hanya hayalan-hayalan seseorang saja. Gitu. Ya, di sini bisa menafikan tauhid seseorang. Makanya kita harus berhati-hati terhadap sial kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Karena apa? Karena tadi bisa menafikan tauhid. Baik. Nah, di sini dalil terlarangnya tatayur itu pada Quran surat Al-A'raf ayat 131. Ya. Dalilnya dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, di sini dalilnya sesungguhnya kesialan mereka itu ketetapan dari Allah, ya. Akan tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahui. Nah, di sini berbanding terbalik dengan ini hukumnya ya. Ya, jadi mau itu kesialan atau keberuntungan atau apapun itu merupakan qadarullah, takdir dari Allah, ketetapan dari Allah. Nah, orang-orang itu sering berpikir bahwasanya sial itu kita orang yang sial itu biasanya akan bergantung kepada selain Allah. Selain itu, orang yang merasa sial itu bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bahkan hanya sekedar bayangan dan hayalan. Makanya kenapa di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 131 itu merupakan larangan kita bertahayul, larangan kita merasa sial kepada selain Allah. Karena dalam di sini ya surat Al-A'raf ayat 131 sudah jelas dijelaskan bahwasannya ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak ketahui. Jadi mau itu kesialan atau keberuntungan, apapun itu pasti qadarullah, pasti yang terbaik dari Allah. Pasti itu adalah ketetapan dari Allah, takdir dari Allah. Gitu. Jadi kita nggak boleh berpikir, ini bukan dari Allah, kayak gitu ya. Sehingga kita
karena kesialan tersebut kita tidak percaya lagi oleh Allah, kita tidak bertawakal lagi oleh Allah, itu tidak boleh kita lakukan, gitu ya. Baik. Selanjutnya, ya juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sorofa, yang artinya tidak ada penyakit menular sendiri, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu yang membawa sial, dan tidak ada bulan safar yang membawa sial. Nah, di sini ya, sudah ulangi lagi, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu yang membawa sial, dan tidak ada bulan safar yang membawa sial. Sedangkan saat ini, atau dari dulu ya, ada orang-orang yang percaya bahwasanya ada penyakit menular karena sendirinya. Penyakit menular ya pastinya Allah yang mentakdirkan. Qadarullah, biidznillah, dengan izin Allah, penyakit tersebut menular gitu ya. Sedangkan orang suka mikir, ini gara-gara ini nih, gara-gara sesuatu gitu ya. Penyakit ini bisa menular. Kita harus percaya satu, bahwasanya Allah yang menakdirkan penyakit tersebut itu menular gitu ya. Bukan karena habis melakukan sesuatu, bukan karena kita habis mendatangi sesuatu kayak gitu, ya. Sehingga kalau misalnya kadang-kadang ya orang yang percaya hal tersebut, nah orang tersebut juga meminta kesembuhan bukan dengan Allah, bukan kepada Allah kayak gitu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwasanya penyakit tersebut itu datangnya bukan karena Allah, tapi dengan yang lainnya. Makanya kenapa kita harus selalu berpikir bahwasanya semua takdir, semua ketetapan itu qadarullah. Semuanya itu karena Allah, dengan izin Allah, Allah yang menetapkan. Agar apa? Agar ketika kita sudah mendapatkan qadar tersebut, sudah mendapatkan takdir tersebut, kita mempasrahkan semuanya kepada Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, gitu ya. Biar enak nanti kita menerimanya. Oh ya, apa-apa. Pasti ini yang terbaik dari Allah, kayak gitu ya. Ya, sudah ulangi. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu yang membawa sial, dan tidak ada bulan safar yang membawa sial. Jadi semuanya itu nggak ada. Jadi burung hantu yang membawa sial itu tidak ada. Tidak ada bulan safar yang membawa sial. Kadang-kadang orang suka mikir, ada loh bulan yang tidak boleh menikah, ya nggak? Kalau Jawa tuh ada bulan yang tidak boleh menikah. Jadi jangan menikah di bulan ini, nanti membawa sial. Nah, itu harus dihapuskan dari pikiran kita. Bahwasanya semua bulan itu pasti baik, ya. Semua hari itu pasti baik menurut Allah, gitu ya. Menurut kita. Dengan apa? Kita percaya penuh dengan Allah. Tuh. Nah, di sini yang tadi merupakan mutafakun alaih, ya. Di sini hadis selanjutnya adalah at-tiyaratu syirkun. Saya ulangi lagi. At-tiyaratu syirkun. Artinya, tiarah itu adalah syirik. Tiarah itu adalah apa? Syirik. Di sini merupakan hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Artinya apa? Tiarah itu syirik, makanya kalau misalnya syirik dan kalau di sini nggak dijelaskan ya syirik apa, yang jelas pasti syirik itu adalah dosa besar, itu adalah syirik asghar. Kalau misalnya syirik akbar akan mengeluarkan kita kepada Islam dan mengekalkan kita di neraka. Alhamdulillah ini menarik ya. Hanya kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Dalam hati juga nggak boleh loh kita misalnya sial gara-gara ini. Nah itu harus benar-benar dijaga banget ya hatinya, pikirannya, pokoknya jiwa kita, pokoknya semua yang kita niatkan, kita kembalikan lagi takwa kita kepada Allah untuk berpikir positif selalu. Kalau misalnya takdir, pasti karena yang terbaik dari Allah, pasti pasti terbaik dari Allah, gitu ya. Nah, nah di sini selanjutnya sebentar ya. Ya, ya. Nah, Kak Adek nih di sini kita akan membahas tentang keadaan orang yang bertatayur. Nah, pelaku tatayur
tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah dia bertahan dari melanjutkan keinginannya, mengikuti tiarohnya itu, dan tidak jadi berbuat. Ini merupakan bentuk tatayur yang paling parah. Jadi dia itu bertahan dan tidak melanjutkan keinginannya. Ya, dia itu bertahan dan tidak melanjutkan keinginannya, bertahan dari melanjutkan keinginan. Jadi dia selalu bertahan dari melanjutkan apa yang dia inginkan kayak gitu ya. Dan dia selain itu dia juga mengikuti tiarohnya itu. Jadi dia tuh selalu mengikuti tiarohnya tersebut dan tidak jadi berbuat kayak gitu. Ya, baik dengan jadi misalnya seorang itu ingin melakukan sesuatu, selanjutnya karena dia itu merasa sial terhadap sesuatu, padahal dia sudah yakin aku akan melaksanakan A, aku sudah yakin penuh, tapi karena dia merasa sial dengan sesuatu, dengan misalnya suatu kejadian kayak gitu, aku sial nggak mau, takutnya dengan aku melaksanakan hal tersebut, padahal dia sudah yakin melakukan hal tersebut, dia karena keyakinan atau akan sialnya tersebut, dia tidak jadi melakukan hal yang sudah dia rencanakan. Nah, ini merupakan bentuk tatayur yang paling parah gitu ya. Karena apa? Karena dia udah merancang matang-matang nih rencananya. Dia akan melakukan sesuatu, akan melakukan sebuah A, kayak gitu ya. Akan melakukan sebuah A, terus karena ada kesialan, ada dia merasa sial tersebut, dia gagal melakukan gagal melakukan rencana tersebut. Nah, ini merupakan bentuk tatayur yang paling parah. Yang kedua, dia lanjutkan keinginannya, akan tetapi dalam hatinya ada perasaan cemas, gelisah, dan rasa khawatir tertimpa tatayur tersebut. Ini termasuk tatayur, namun lebih ringan daripada yang pertama. Nah, jadi saya sudah ulangi lagi ya. Yang kedua ini adalah dia ini melanjutkan keinginan. Akan tetapi dalam hatinya ada perasaan cemas, gelisah, dan rasa khawatir tertimpa tatayur itu. Nah, ini yang merupakan tatayur yang lebih ringan daripada yang pertama. Jadi, setelah seorang merancangkan sesuatu, selanjutnya dia berpikir akan ada sesuatu yang membuat sial kayak gitu ya. Tetapi dia tetap melaksanakan rencananya tersebut dengan rasa cemas, gelisah, dan khawatir. Tapi tadi dia tetap melaksanakan rencananya tersebut. Nah, di sini tetap termasuk tatayur, namun lebih ringan daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi, setelah dia tahu akan sial kayak gitu, dia tidak melanjutkan rencana tersebut gitu. Kalau yang kedua ini masih melanjutkan rencananya, tetapi dengan rasa cemas, gelisah, dan rasa khawatir. Nah, kedua hal ini merupakan uh, akan mengurangi tauhid seseorang dan merugikan seorang hamba. Jadi tatayul itu pasti akan merugikan ya. Mau itu yang pertama, contoh yang pertama atau yang kedua, karena apa? Dia juga percaya sama hal-hal yang mungkin atau pasti ya hal apa kalau misalnya apes kayak gitu ya. Ini maksudnya bahasa lainnya adalah lagi apes kayak gitu ya. Nah, atau sial itu pasti akan merugikan seseorang karena yaitu dia walaupun dia melaksanakannya dia akan merasa cemas, gelisah atau khawatir kayak gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya, Masya Allah ya, di buku ini di sini ada obat agar tidak tertimpa perasaan tiaroh dalam hatinya. Nah, ini ya, kita harus dihafalkan berarti ya. Ya, baik, obat agar tidak tertimpa perasaan tiaroh dalam hatinya, yaitu seorang berkata pada hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika.
Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan selain Engkau, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Ini doanya ya, obatnya atau doanya. Yang kedua, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikanmu, dan tidak ada kesialan kecuali yang Engkau tetapkan, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ini kita hafalkan ya, kita ulangi 3 kali. Hadis yang pertama pakai arti, yang kedua dan yang ketiga tidak usah ya. Ayo diikuti, silahkan diikuti Mbak Asyifa dan Mbak Sekar. Yuk diikuti ya. Jadi adalah obat agar tidak tertimpa perasaan tiarah dalam hatinya. Nah, yuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Nah, lanjut. Wala yadfa'us sayyiati illa anta. Lanjut. Wala hawla wala quwwata illa bika. Artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang dapat menolak keburukan selain Engkau. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kita ulangi 2 kali lagi ya. Yuk, bareng-bareng ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'us sayyiati illa anta. Wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ulangi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'us sayyiati illa anta. Wa la hawla wa la quwwata illa bika. Nah, kita baca secara utuh ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Alhamdulillah. Yang kedua, yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma la khaira
illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. Wala ilaha khairuka. Artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikanmu. Dan tidak ada kesialan kecuali yang engkau tetapkan. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, kita ulangi ya 2 kali. Allahumma la khaira illa khairuka. Wa la khaira illa khairuka. Wa la ilaha khairuka. Jadi, Allahumma la khaira illa khairuka. Wa la khaira illa khairuka. Wa la ilaha khairuka. Nah, kita baca secara utuh. Allahumma la khaira illa khairuka. Wa la khaira illa khairuka. Wa la ilaha khairuka. Nah, di sini, alhamdulillah ya, semoga bisa antum hafalkan ya, hadis pertama dan hadis yang kedua. Kemudian, ya, dia melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah mengetahui bahaya tiara. Yang kedua, melawan jiwanya. Ketiga, beriman kepada qada dan qadar Allah. Keempat, bersangka baik kepada Allah. Dan yang terakhir adalah meminta pilihan kepada Allah. Ya, itu ya. Jadi di sini adalah obat agar tidak tertimpa perasaan tiarah dalam hatinya. Selain kita membaca doa tersebut, kita juga yang pertama mengetahui bahaya tiarah. Kita harus mengetahui bahwa tadi tiarah itu adalah syirik gitu ya. Yang kedua, melawan jiwa ya, kita harus melawan bahwasanya ya itu syirik 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 gitu. Jadi dalam pikiran kita harus melawan, oh iya nggak ada yang namanya sial-sial kayak gitu ya. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar Allah. Ini pasti ya, kita harus dengan beriman kepada qada dan qadar Allah, insya Allah kita dihindarkan dari pikiran-pikiran tadi, dari pikiran-pikiran sial-sial tadi, jadi tiara tersebut. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima adalah minta pilihan kepada Allah. Ya, jadi apapun kita berdoa, semoga apa yang kita pilih itu merupakan pilihan dari Allah. Ya, baik. Nah, di sini adalah ada batasan ya roh yang terlarang. Beliau bersabda, innama innama tiyaratu ma amdaka auraddaka. Ya, artinya tiaroh itu adalah sesuatu yang membuatmu melanjutkan keinginan atau menolaknya. Di sini hadis riwayat Ahmad, namun hadis ini dinyatakan isnadnya dhaif oleh pentakih Musnad Ahmad bin ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan hadis dhaif. Baik. Ya, ya baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam al-fa'lul hasan atau
optimis atau merasa bernasib baik. Ya, al-fa'lul hasan artinya optimis atau merasa bernasib baik. Maksudnya apa? Kita optimis atau merasa bernasib baik, maksudnya adalah kalimat yang baik yang didengar seseorang, lalu orang tersebut merasa senang terhadapnya. Contohnya, seseorang ingin safar, lalu ia mendengar seorang berkata, "Wahai orang yang selamat." Nah, maka ia merasa senang dengan kalimat tersebut. Itu. Jadi, saya ulangi lagi ya, al-fa'nul hasan atau optimis atau merasa bernasib baik, itu maksudnya adalah kalimat baik yang didengar oleh seseorang, lalu orang tersebut merasa senang terhadap kalimat tadi. Nah, contohnya apa? Contohnya, seseorang ingin safar, lalu ia mendengar seseorang berkata, "Wahai orang yang selamat." Nah, dengan kalimat tersebut, orang tersebut tadi itu merasa senang dengan kalimat itu, gitu. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya apa, Ustazah? Jika kita merasa senang ketika mendengar kalimat tersebut, hukumnya adalah boleh, ya, hukumnya adalah boleh. Jadi al-fa'nul hasan atau bahasa Indonesianya adalah optimis atau merasa bernasib baik, itu hukumnya adalah boleh, ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yu'jibuni fa'lu wa yu'jibunil fa'lu. Artinya, dan aku senang dengan fa'il atau merasa bernasib baik dengan sesuatu. Muttafaqun alaih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara tiaroh dan fa'il. Fa'i, apa? Fa'i ya, bukan fa'il tapi fa'i. Selanjutnya yaitu adalah perbedaan antara tiaroh dan fa'i. Apa sih perbedaannya? Jadi tiaroh itu adalah bentuk berprasangka buruk kepada Allah dan mengalihkan salah satu haknya kepada selainnya, serta bergantung hati kepada makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan menimpakan bahaya. Sedangkan kalau fa'i itu adalah merupakan bentuk berprasangka baik kepada Allah dan tidak menolak keinginan. Ya, jadi sudah ulangi lagi. Tadi kalau tiaro adalah bentuk bersangka buruk kepada Allah dan mengalihkan salah satu haknya kepada selain Allah, serta bergantung hatinya kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan menimpakan bahaya, gitu ya. Sedangkan kalau fa'i itu bentuk prasangka baik kepada Allah dan tidak menolak keinginan. Tuh, nah, alhamdulillah tiarok kita sudah selesai. Kita lanjutkan membahas tentang tanjim dan istiqo bil anwa. Ya. Sebelumnya apa nih ya Mbak, kalau misalnya nanti qadarullah waktunya kurang, murojaahnya di rumah masing-masing ya. Murojaahnya itu aja, apa namanya, kalian baca-baca lagi PDF yang sudah Ana berikan, ya. Atau kalau misalnya Antuna pengen pakai yang catatan ini, insya Allah habis kelas ini Ana kasih gitu ya. Jadi apa nih ya, kalau misalnya waktunya kurang, ternyata ini materi hari ini banyak ya, tentang tiaro, tanjim, dan selanjutnya kita akan bahas juga, ini ternyata masih banyak. Sepertinya waktunya kurang, kalau misalnya anak pas jam setengah 4 pas, mungkin Antuna juga sudah bosen ya. Jadi insya Allah ini kita selesainya jam 15:15 gitu ya, jam 15:15, biar apa, biar Antuna nggak kelamaan. Kadang-kadang kalau misalnya anak-anak itu kelamaan, suka udah nggak fokus gitu ya. Ya. Nah, ini Ana berikan waktu istirahat ya, biar Antuna juga bisa merefresh kembali, bisa dengan minum. Silahkan kalian minum. Antuna minum dulu, minum atau berdiri kayak gitu ya. Berdiri, loncat-loncat biasanya biar fokus.
silahkan Anda beri waktu 3 menit sampai 14 lebih 50 untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya istirahatnya. Ya, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan lagi ya pelajaran hari ini. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang fi'rah, kita selanjutnya akan membahas tentang tanjim. Ya, saya ulangi lagi. Kita hari ini akan membahas tentang tanjim. Oke, seperti biasanya, pastinya ya, akan masuk ke dalam ta'rif atau definisi tanjim. Ya, ta'rif definisi tanjim secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja yang dibandakan dari kata naj, najama, 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 yang artinya mempelajari ilmu nujum atau meyakini adanya pengaruh pada bintang. Ya, ya poinnya adalah meyakini adanya pengaruh pada bintang. Itu adalah tanjim atau ilmu nujum. Ya, mungkin kalau misalnya nujum kalian sudah biasa mendengar ya. Kalau misalnya tanjim mungkin belum. Jadi ilmu nujum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh bintang. Bintang yang ada di langit itu, iya betul, betul sekali bintang yang ada di langit gitu ya. Mungkin selama ini kita juga udah sering mendengarkan kayak misalnya kamu bintangnya apa gitu. Kalau dulu sudah kecil kadang-kadang eh, apa? Dulu sudah kecil tuh juga masih kayak gitu. Oh bintangnya apa kayak gitu yang ada apa yang dulu itu Taurus itu kayak gitulah. Gitu. Jadi ini mau jadi tanjim itu adalah bentuk masdar dari kata eh, najama yang artinya mempelajari ilmu nujum atau meyakini adanya pengaruh pada bintang. Oh. Nah, kita akan masuk ke dalam macam-macam ilmu nujum. Ya, ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Oke, yang pertama adalah ilmu ahkam dan taksir. Ilmu ahkam dan taksir. Apa sih ilmu ahkam dan taksir itu? Ini yang terkait dengan hukum dan pengaruh, ya. Jadi ilmu ahkam dan taksir itu terkait dengan hukum dan pengaruh. Selanjutnya adalah ilmu asbab dan taisir. Ilmu asbab dan taisir. Ilmu asbab dan taisir ini terkait dengan sebab dan perjalanan bintang. Tuh ya. Baik, kita akan memperdalam macam-macam ilmu nujum. Yang pertama adalah ilmu ahkam dan taksir. Nah, di sini ilmu ahkam dan taksir itu dibagi menjadi tiga, ya. Ya, terbagi menjadi tiga ini ya. Yang pertama adalah meyakini bahwa bintang-bintang sebagai pelaku dan dapat memberikan pengaruh, yakni yang menciptakan berbagai kejadian di muka bumi dan menciptakan berbagai keburukan. Nah, ini yang penting nih, yakni menciptakan berbagai kebaikan di muka bumi dan menciptakan berbagai keburukan di muka bumi. Ini hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar atau syirik besar. Jadi, ketika seseorang meyakini bahwasanya bintang-bintang itu sebagai pelaku dan dapat memberi pengaruh, atau seorang meyakini bahwasanya bintang itu menciptakan berbagai kejadian di muka bumi dan bukan kebaikan tapi kejadian ya, berbagai kejadian di muka bumi dan menciptakan berbagai keburukan, itu merupakan syirik akbar. Kita ingat lagi bahwasanya syirik akbar itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam
atau ketika seorang sudah melakukan syirik akbar, maka dia akan kekal di neraka, gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ketika seseorang ada yang meyakini bahwasannya dengan bintang-bintang itu akan menciptakan berbagai kejadian dan menciptakan suatu keburukan, itu merupakan syirik akbar, gitu ya. Nah, tadi syirik akbar itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Tuh. Makanya harus sangat hati-hati sekali ketika kita berpikir bahwasanya bintang itu akan ketika bintang ini ada bintang jatuh, maka akan ada kejadian ini, akan menjadikan suatu keburukan kayak gitu, itu merupakan suatu syirik akbar, ya. Baik, yang kedua adalah menjadikan menjadikan apa ini, anak ganti warnanya warna biru ya. Yang kedua, menjadikannya sebagai sebab untuk mengaku mengetahui yang gaib. Nah, ini termasuk kufur akbar. Sama aja. Kufur akbar hukumnya sama seperti syirik akbar, ya kan? Sudah ulangi, yang kedua adalah menjadikannya sebagai sebab untuk mengetahui yang gaib. Nah, ini merupakan suatu kufur akbar yang hukumannya sama seperti syirik akbar, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga adalah meyakini bahwa bintang merupakan sebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Namun, yang melakukannya hanya Allah. Namun, yang melakukan adalah Allah. Ini juga haram dan termasuk syirik asghar. Nah, ini ya. Ini haram dan termasuk syirik asghar atau syirik kecil. Jadi, ketika seseorang itu meyakini bahwa bintang merupakan sebab terjadinya kebaikan dan keburukan, namun yang melakukan tetap Allah kayak gitu ya. Nah, ini haram dan tetap termasuk syirik asghar itu. Nah, kayak gitu aja haram gitu ya. Walaupun kita meyakini bahwasanya yang melakukan itu Allah itu tetap haram. Apalagi yang tadi yang dua di atas ya, ada yang termasuk syirik akbar dan ada yang termasuk kufur itu. Baik. Ya, baik. Selanjutnya adalah ilmu asbab dan taisir. Ilmu asbab dan taisir. Tadi kan macam-macam ilmu nujum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ahkam dan taksir. Ini sudah kita pelajari, sudah kita bahas tadi ya. Yang selanjutnya adalah ilmu asbab dan taisir. Ilmu asbab dan taisir. Nah, kalau tadi dibagi menjadi tiga, sekarang ilmu asbab dan taisir itu dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjadikan perjalanan bintang untuk maslahat agama. Hal ini diharapkan sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya memanfaatkan bintang-bintang untuk mengetahui arah kiblat. Itu boleh ya. Jadi ketika seseorang memanfaatkan bintang-bintang untuk mengetahui alat kiblat, itu hukumnya boleh ya. Baik, yang kedua adalah memanfaatkan bintang dan maslahat agama. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memanfaatkannya sebagai bentuk petunjuk arah. Nah, kalau misalnya memanfaatkannya ini untuk tadi ya petunjuk arah, itu hukumnya adalah boleh, oke? Hukumnya adalah boleh. Yang kedua, memanfaatkannya untuk mengetahui musim-musim.
Jadi dengan bintang-bintang tersebut itu mengetahui musim-musim, oh ini lagi musim dingin, musim panas, musim kemarau, kayak gitu ya. Nah ini menurut pendapat yang sahih adalah hukumnya tidak makruh, gitu ya. Hukumnya tidak makruh. Jadi eh, dengan mengetahui bintang-bintang dan petunjuk arah, kayak gitu. Baik. Ya, selanjutnya yang kelima adalah hikmah dari penciptaan bintang. Ya, di sini ada tiga ya hikmah dari penciptaan bintang. Yang pertama adalah penghias langit. Ya enggak? Kalau misalnya ada bintang di langit itu rasanya kayak wah masya Allah ya indah sekali. Kita memandangnya juga senang kayak gitu masya Allah indahnya ada bintang yang berkelap-kelip kayak gitu. Kita pandangnya kayak senang karena ya indah gitu ya penghias langit yang pertama. Yang kedua adalah pelempar setan-setan. Nah, di sini maksudnya apa? Oh, sudah pelempar setan-setan. Jadi sebenarnya itu para dukun itu tuh meminta bantuan setan untuk mencuri informasi dari langit. Gitu ya. Mungkin Antona juga sudah pernah mendengar ya hal ini. Jadi dukun-dukun itu jangan kalian anggap dukun-dukun itu keren, dukun-dukun itu hebat kayak gitu. Mereka itu meminta bantuan jin dan setan untuk naik ke langit dan meminta informasi dari langit kayak gitu sehingga mereka mendapatkan informasi dan informasi yang mungkin kita tidak mengetahui informasi tersebut. Jadi bintang-bintang itu merupakan terlempar setan-setan dan yang terakhir adalah tanda petunjuk arah. Tuh ya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai tadi ya membahas tentang yang pertama kita sudah membahas tentang tiaroh dan tanjim. Selanjutnya kita akan membahas tentang istisqa bil anwa. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang istisqa bil anwa. Mungkin ini juga nggak pernah terdengar sebelumnya kayak gitu ya, atau pernah dengar tapi samar-samar karena mungkin emang tidak familiar kayak gitu didengar. Jadi apa sih saudara istisqa bin anwa itu? Istisqa bil anwa itu apa gitu ya? Nah, seperti biasa kita akan masuk ke dalam ta'rif atau definisi. Jadi, maksud dari istisqa bil anwa, nah di sini istisqa ya, istisqa itu maksudnya adalah meminta turunnya hujan. Istisqa ya kan ada sholat istisqa ya atau sholat untuk meminta turunnya hujan. Nah, di sini kita akan membahas tentang itu. Istisqa artinya adalah meminta turunnya hujan dan anwa. Anwa adalah bentuk jamak dari kata now. Now, now ya kayak manggil sudah ya. Now atau tempat posisi bintang-bintang yang berjumlah 28 posisi. Tempat posisi bintang-bintang yang berjumlah 28 posisi. Nah, adapun maksud dari istisqa bil anwa adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Maksudnya apa? Istisqa bil anwa artinya adalah menisbatkan turunnya hujan karena bintang-bintang. Maksudnya apa? Ketika seorang ini kita akan masuk ya ke dalam contohnya. Nah, dari sini macam-macam istisqa bil anwa itu dibagi menjadi tiga macam. Oke, jadi istisqa bil anwa ini dibagi menjadi tiga macam. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai syirik akbar. Oke, yang pertama sebagai syirik akbar. Nah, di sini dibagi menjadi dua keadaan. Dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan kepadanya. Nih, ya, berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan kepadanya. Misalkannya,
Misalnya seseorang berkata, "Wahai bintang Anu, berilah kami hujan. Wahai bintang Anu, tolonglah kami." Nah, ini makanya kenapa disebut sebagai syirik akbar, karena berdoa kepada bintang agar hujan kayak gitu. Wahai bintang Anu, turunkan hujan kepada kami. Wahai bintang Anu, tolonglah kami kayak gitu. Jadi bukan meminta hujan kepada Allah, bukan eh, meminta pertolongan kepada Allah, tetapi meminta hujan dan meminta pertolongan kepada bintang-bintang itu. Makanya kenapa di sini masuk ke dalam syirik akbar. Baik, selanjutnya adalah warna kuning ya. Menisbatkan turunnya hujan kepada afan. Terusnya warna hijau ya. Ganti. Selanjutnya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tersebut dengan menganggap bahwa bintang-bintang itulah yang melakukannya sendiri, bukan Allah meskipun ia tidak berdoa kepada bintang-bintang itu. Saya ulangi, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tersebut dengan menganggap bahwa bintang itulah yang melakukannya sendiri, bukan Allah, meskipun ia tidak berdoa kepada bintang-bintang tersebut. Jadi, seseorang itu berpikir bahwasanya bintang tersebutlah bintang itu yang menurunkan hujan, itu bukan Allah. Tuh. Meskipun orang tersebut tidak berdoa kepada bintang-bintang tersebut. Yang kedua, sebagai syirik azhar atau syirik kecil. Ya. Yang kedua adalah sebagai syirik azhar atau syirik kecil, yaitu ketika menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab saja. Ketika menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab saja. Nah, ini ketika kita menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab saja, sebab turunnya hujan karena bintang-bintang tersebut. Ini merupakan syirik asghar gitu ya. Yang ketiga, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kalau tadi syirik asghar, kalau ini hukumnya boleh. Yang ketiga, hukumnya boleh ketika apa? Ketika menjadikan bintang-bintang itu sekedar tanda dan petunjuk, bukan sebagai sebab menganggapnya memiliki pengaruhnya sendiri. Jadi tanda-tanda saja, petunjuk aja. Oh ya, tanda-tanda ada bintang, tanda-tanda nggak ada bintang kayak gitu. Oh ya, ini kayaknya bakal hujan kayak gitu. Tanda-tanda saja. Tapi kita tetap meyakini bahwasanya hanya Allah. Walaupun nggak ada bintang atau nggak ada bintang, terus ada selanjutnya turun hujan kayak gitu ya tetap keyakinan kita bahwasanya hanya Allah saja yang menurunkan hujan. Gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam dalil haramnya istisqa bil anwa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Artinya, kamu menjadikan rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Nah, di sini Mujahid berkata, maksudnya adalah pernyataan mereka tentang bintang. Kita dihujani karena bintang ini dan bintang itu. Nah, di sini ya kita dihujani karena bintang ini dan bintang itu. Jadi bukan karena Allah, tapi karena bintang ini dan bintang itu. Jadi karena bintang ini kita dihujani, karena bintang itu kita dihujani. Kayak gitu, bukan karena Allah. Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tahukah kalian apa yang difirmankan Tuhan kalian?
Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Dia berfirman, pada hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur. Adapun orang yang berkata, kita mendapatkan hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya. Maka orang itu beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang berkata, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka orang ini kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Muttafaqun alaih. Ya, jadi di sini ya, ketika seseorang berkata, kita mendapatkan hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, maka orang ini, orang tersebut, orang yang mengatakan hal tersebut, beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang berkata bahwasanya kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka orang ini kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Hadisnya ini muttafaqun alaih. Naam, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah selesai. Ini agak panjang ya pelajaran kita hari ini. Nggak apa-apa. Insya Allah yang panjang ini bisa masuk semuanya ke dalam pikiran antunya. Nggak harus dihafalkan semuanya, tapi kita dalam hati meyakini ya apa yang telah kita pelajari hari ini dan menjadi pelajaran untuk kita, dan sehingga kita akan berhati-hati ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika kita berbuat sesuatu seperti itu ya. Nah, alhamdulillah alhamdulillah pertemuan yang tadi, pertemuan 23 kita membahas tentang tiaroh, dan pertemuan 24 tentang tanjim dan istisqa bil anwa selesai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan ahwat. Alhamdulillah ya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kerjasamanya Antuna ya. Sudah sampai sejauh ini, sudah sampai pertemuan ke-24 ya, Masya Allah. Berarti kita sudah menjalani pertemuan selama 24 ya, 24 kali. Insya Allah besok hari Ahad kita akan melaksanakan kuis yang tadi ya sudah singgung bahwasanya kuisnya itu adalah bab 9, 10, 11, dan 12. Oke. Sudah harap Antuna belajar sebelum kuis sehingga nilai kuisnya bagus. Sebenarnya nilai kuis bagus itu bukan akan berefek kepada Ana, tetapi pada Antuna ya. Jadi bukti bahwa nilai kuisnya bagus berarti Antuna itu selama pelajaran itu memperhatikan ya gitu. Jazakumullahu khair ahwat, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Afan jika ada kesalahan kata dari Ana dan kesalahan perbuatan, mohon untuk dimaafkan ya. Apakah yang ada yang ingin bertanya, Mbak Sekar, Mbak Ashifa, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, insya Allah nggak ada ya, belum ada yang mau ditanyakan. Seperti biasa, kalau misalnya Antuna ingin bertanya, silahkan langsung WA ke Ana, WA pribadi boleh, atau disampaikan di grup juga boleh. Nah, jazakumullahu khairan ahwa. Jangan lupa besok kuisnya dikerjakan ya. Hari Ahad, insya Allah akan Ana sharekan kuisnya, atau paling lambat hari Senin ya, karena sepertinya besok Ana ada acara, jadi insya Allah hari Senin, kalau nggak hari Ahad ya, hari Senin ya, di hari Senin insya Allah Ana akan share kuisnya. Waktu pengerjaannya 24 jam, jadi kalau misalnya Ana share kuisnya itu
jam 7 pagi, Antuna bisa mengerjakan sampai jam 7 pagi itu juga gitu ya. Jam 7 pagi hari selanjutnya gitu. Nah, jazakallahu khairu ahwat. Ana tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.